Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan Bung Joker. Sekali lagi, Bung Joker. Guys, gimana kabar Anda semuanya? Di hari pertama bulan Ramadan, bulan puasa, tentunya bagi sebagian orang cukup perjuangan berat, perjuangan besar. Tapi biasanya kalau lulus bulan puasa hari pertama, hari kedua, hari berikutnya itu lancar-lancar saja. Tetapi di awal bulan puasa pertama, kalau sudah bolong atau sudah bocor, dipastikan bulan minggu, satu minggu, 2 minggu itu bolong, bolong, dan bolong. Teman-teman guys, tentunya tidak seperti itu kan. Guys, di hari pertama bulan Ramadan ini eh, kajian santai-santai saja atau bahasan santai-santai saja dari Bung Joker tetap kita jalankan untuk mengisi atau berbuka lah. Guys, ini ada satu judul berita. Daftar 15 menteri yang layak diganti versi lembaga survei. Di situ disebutkan Yasona urutan 1 dan Muhajir nomor 15. Berita ini dilansir dari kantor berita ramal banten.com. Guys, sejumlah nama menteri yang dinilai layak untuk diganti mulai diapungkan atau mulai di diojok-ojok lah kalau kata orang Sunda. Wacana pergantian jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju praktis semakin panas dan jadi topik pembicaraan di masyarakat. Terbaru, ini mempertegas dari yang diapungkan tadi adalah terbaru hasil survei Lembaga Survei Indonesia Politik Opinion atau AIPO merilis siapa saja menteri dengan kinerja paling memuaskan, juga daftar menteri dengan kinerja mengecewakan. Guys, di judul ini kita lebih kepada menteri yang mengecewakan dan implikasinya terhadap pergantian. Posisi teratas dalam daftar menteri yang paling layak diganti, yang seperti saya sebutkan tadi adalah Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, disusul dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia. Ini kalau diasumsikan atau dikaji, kata Dedi, nama-nama ini yang dianggap layak di reshuffle sebetulnya adalah nama-nama yang berkaitan dengan program-program selama pandemi. Nah, ini program-program yang tidak populis selama pandemi ini berimplikasi langsung terhadap elektabilitas dari si menteri itu sendiri, yang ujungnya adalah permintaan untuk pergantian itu menteri. Nah, selain merilis daftar menteri yang paling layak di reshuffle, AIPO juga mengumumkan jajaran menteri paling populer. Salah satunya adalah calon presiden yang sekarang menjadi menteri, yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, muncul sebagai menteri paling terpopuler dalam rilis penelitian survei AIPO. Diikuti oleh mantan Kapolri yaitu Mendagri Tito Karnavian dan wapresnya Prabowo Subianto di pencapresan 2019 ya, Sandiaga Uno. Nah guys, ada yang menarik ini, ada 15 daftar nama yang paling layak di reshuffle. Nanti saya bisa sebutkan satu-satunya. Yasona Lauli peringkatnya nomor 1, 54% untuk di reshuffle. Ida Fauzia 46%, Jawahirudin Amali 41%, Cahyo Kumolo 34%, Joni Plate 29%, Teten Masduki 28,5%, Sahrul Yassin Limpo 27%, Siti Nurbaya 23,8%, Airlangga Hartarto 9,3%,
Arifin Tasrif 19%, Bintang Darmawati 15%, Sopyan Jalil 12,1%, Luhut Panjaitan 9,8%, Nadiem Makarim 9,7%, dan terakhir Muhadjir Effendi 9,1%. Nah, dari sekian nama ini emang yang melebihi 50% adalah Menteri Hukum dan HAM. Mungkin ya ini Menteri Hukum dan HAM ini di saat yang lain menangani pandemi, nah menteri ini paling banyak menangani masalah parpol politik gitu kan. Yang terakhir yang paling seksi adalah Partai Demokrat gitu kan, sebelumnya Berkaya dan sebagainya. Nah, posisi hasil dari Kemenkumham ini kerap kali banyak tidak diterima oleh partai sehingga berujung kepada pengadilan gitu kan, untuk kemudian diuji gitu keputusan Menteri Hukum dan HAM, termasuk keputusan KLB Partai Demokrat yang menyatakan bahwa KLB Menkumham Yasona Laoly tidak mengakui KLB Partai Demokrat karena tidak sesuai dengan ADART. Nah, kubunya Muldoko sebagai ketua umum versi KLB Sibulangit Deli Serdang itu maju ke pengadilan ke HAM. Ke pengadilan pengadilan. Nah, artinya belum putus gitu kan, masih ada perjuangan di pengadilan nanti. Guys, terlepas dari itu semua, cukup menarik ini 15 menteri ini, banyak sekali, dan 1 sampai ini dan ini semua menteri, hampir semuanya adalah perwakilan partai. Beberapa orang profesional gitu kan, seperti Nadiem Makarim, itu pun juga ada di 2 terbawah. Tapi ini kebanyakan adalah menteri-menteri dari non profesional, atau dia menteri-menteri dari partai. Oke guys, saya kira bahasan kita kali ini sampai di situ dulu. Mudah-mudahan Indonesia lebih maju dengan menteri-menteri yang berkualitas, berkapasitas, tidak hanya pinter tapi dia cerdas, tidak ada cerdas tapi dia punya hati dan pikiran, akhlak dipakai. Oke guys, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Lain waktu, lain kesempatan kita sapu lagi. Merdeka guys. Assalamualaikum.